Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk presentasinya terlihat jelas. Untuk presentasinya terlihat jelas. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Nah, hari ini kita akan bahas tentang barisan dan deret. Jika materi hari ini tidak selesai, berarti pertemuan berikutnya kita akan membahas kembali materinya dan kita lakukan soal untuk sisa waktu yang ada. Tapi kalau hari ini selesai, maka besok untuk pertemuan berikutnya kita langsung lakukan soal saja. Oke, kita mulai dari barisan aritmatika. Contohnya adalah 2,8, 14, 20 dan seterusnya. Kemudian ada lagi tiga koma lima, 7 dan 9 dan seterusnya. Nah, di sini kita punya disebut dengan U1. 8 ini kita sebut dengan U2. Ini disebut dengan U3. Yang ini disebut dengan U4. Dan seterusnya sampai nanti ketemu dengan UN di sini. Nah, jadi kalau ditanya suku pertama ya 2, suku kedua 8, ketiga 14, keempat ya 20. Nah, untuk rumus umumnya adalah seperti ini. UN ini sama dengan A tambah N-1 B dikalikan B. Sedangkan untuk mencari B, kalian bisa menggunakan rumus UN dikurangi UN-1. Nah, di sini dikatakan barisan aritmatika apabila bedanya sama semua. Seperti ini, 5 dikurang 3 nilainya adalah 2. 7 dikurang 5 juga 2. 9 kurangi 7 juga 2. Berarti karena ini sama semua bedanya, ini dinyatakan sebagai barisan aritmatika. Jelas sampai sini untuk penggunaan rumus-rumusnya? Jelas, Pak. Kita masuk ke materi sisipan. Ini rumus untuk sisipan. Nah, ini adalah informasi tentang sisipan. Jadi menyisipkan itu kita sebut juga sebagai interpolasi. Nah, fungsinya adalah jika kita diminta membuat suatu barisan aritmatika yang baru, atau bisa juga kita diminta menentukan sesuatu, misalkan bikin konversi nilai. Kalau nanti kalian jadi guru bisa pakai juga teori ini, bisa kalian terapkan untuk menentukan konversinya. Jadi untuk nilai 0 sampai 50 itu nanti dapat nilai berapa dan sebagainya. Nah, di sini kalau B aksen ini yang dicari ini adalah sisipan, B ini adalah beda pada barisan aritmatika, K ini adalah bilangan yang akan disisipkan. Jadi kalau mau menyisipkan 2 berarti K-nya 2, menyisipkan 10 berarti K-nya jadi 10 dan sebagainya. Oke, contoh soal sisipan itu seperti ini. Nah, kita punya barisan 1, 7, 13, 19. Di antara dua suku berurutan disisipkan dua bilangan. Berarti antara 1 dan 7, 7, 13, 13, 19, ini kita akan tambahkan dua bilangan lagi. Sehingga nanti jadinya 1 baru 7 dan seterusnya ya. Jadi kita diminta mencari ininya. Nah, ini bisa kita dapat dengan mencari B aksen terlebih dahulu, karena yang disisipkan itu ada dua suku, dua bilangan. Berarti B nya kita ambil dari mana? Dari sini, 7 dikurang 1 dapatnya 6. Makanya di sini untuk B itu sama dengan 6. K-nya di sini 2 karena nanti akan disisipkan dua
bilangan. Sehingga jadinya 6 dibagi 2 tambah 1, berarti nilainya adalah 2. Nah, berarti setelah angka 1 itu ditambah dengan 2, jadinya 3. 3 nanti ditambah lagi sama 2, jadinya 5. Nah, kemudian 5 ditambah lagi jadinya 7. Begitu seterusnya sampai ke anggota barisan yang terakhir di 19. Nah, ini untuk contoh soal barisan aritmatika. Di sini diminta suku ke-20, artinya U20. Barisannya dimulai dari min 3, 2, kemudian 7. Dan seterusnya. Berarti otomatis ini adalah U1 atau kita sebut dengan A. U1 itu sama dengan A. Berarti sini min 3. Beda didapat dari ini bisa 7 dikurangi 2 sama dengan 5, N nya 20. Berarti jadinya A adalah min 3, N nya 20, B nya 5. Nah, ini rumusnya dari U20 adalah A ditambah 19B. Nah, ini hasilnya. Sampai sini ada pertanyaan untuk sisipan dan mencari nilai suku? Kalau nggak ada kita lanjut. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan nanti. Ya, di sini kalau ada barisan, ada suku pertama dan suku terakhirnya, berarti yang terakhir ini kita sebut dengan UN. Kalau yang awal bisa kita sebut dengan A atau disebut dengan U1. Nah, kalau tanya banyak suku, maka dikembalikan ke rumus UN. Rumus UN adalah A ditambah N min 1 kali B sama dengan 5. Nah, berarti A nya tinggal ganti 4/3, N min 1 tetap karena N yang dicari, sedangkan B nya ini ketemu 1/3. Nah, ini nilai UN nya tadi 5 yang ini. Nah, ini kedua ruas kita kalikan dengan angka 3 sehingga tidak ada bentuk pecahan di sini. Sehingga otomatis di sini karena dikali 3 itu jadinya 15. Maka setelah dioperasikan N-nya 12. Oke, selanjutnya, nah ini adalah perbandingan pakai rumus beda. Jadi ada U1, ada U2, ada U3. Jadi kalau ini pakai variabel untuk setiap anggota barisannya, maka kita bisa pakai perbandingan seperti ini. U2 min U1, U3 min U2. Ini fungsinya untuk mencari nilai dari variabel. Kalau sudah ketemu variabel, baru kita bisa mencari bentuk barisannya seperti ini dengan substitusikan X ke dalam setiap suku seperti ini. Ya, biasanya soal seperti ini ditanya, biasanya kadang ditanya langsung U20 berapa. Nanti prosesnya nanti kamu cari A dan B nya dulu baru ke U20. Nah, selanjutnya di sini ada suku kelima, ada juga suku ke-15. Di aritmatika lebih banyak sering model soal seperti ini. Jadi diberikan dua buah suku yang tidak berdekatan. Sistemnya nanti pakai eliminasi dan substitusi. Karena di sini 5, karena rumusnya adalah N-1, maka munculnya 4B. Ini 15 berarti nanti jadinya 14B. Langsung eliminasi karena A-nya sudah sama.
Sehingga eliminasi itu nanti dapatnya B, substitusi itu dapatnya A. Baru ditanya sesuai permintaan. Begitu juga suku ke-20 nya, tinggal dimasukkan ke dalam rumus. Rumusnya adalah A tambah 19B. Tinggal dikalikan saja. B nya kalikan 2 berarti jadi 38. A nya min 3 ditambahkan 35. Oke, sebelum masuk ke deret ada pertanyaan untuk barisan aritmatika? Tidak, Pak. Nggak ada. Oke. Bedanya deret dengan barisan adalah di simbolnya saja beserta rumus yang digunakan. Ya, di sini kalau tadi pakai misal koma, kita pakai plus. Model soalnya juga kadang ada yang menggunakan ini. Misalkan seperti ini. Nah, kemudian suruh tentukan U100. Nah, ini tinggal caranya nanti notasi sigma ini kamu uraikan dulu. Jadi ini P nya dimulai dari 2, berarti nanti 4 kali 2 8 ditambah 4 kali 3 ditambah 4 kali 4. Baru tentukan bedanya. Kalau sudah baru masukkan ke sini ya. Jadi nanti ada model soal juga pakai notasi sigma begini. Nah, kemudian perbedaannya lagi adalah untuk deret dia pakai S, kalau baris dia pakai U. Nah, ini rumusnya adalah N/2 atau setengah kali N, sama saja. Atau misalkan kita sudah tahu suku pertama dan terakhir, nah kita bisa pakai rumus ini sama. Ini kan kalau dipecah sama aja seperti A ditambah A ditambah ini, sehingga kalau kita ambil dari sini itu jadi UN, sehingga UN hanya ditambah A lagi. Oke, contoh soal yang paling mudah, diminta menjumlahkan 100 suku pertama. Berarti dari suku pertama sampai suku 100 itu kalian hitung semua. Nah, kalau hitung manual terlalu lama, kalau di Excel ngetiknya yang lama juga, sehingga kita bisa menghitung pakai rumus. Rumusnya apa? Pakai S 100 karena N-nya bernilai 100 sesuai pertanyaan. Kemudian N di sini juga 100, A-nya adalah 1, ikutin suku pertamanya. Kemudian bedanya dari ini 5 min 3, kita dapat 2. Tinggal dihitung, lebih teliti di sini, jangan sampai tertukar mana yang dihitung. Nah, sehingga hasilnya adalah 10.000. Model yang lain adalah kita diminta mencari jumlah dari deret. Biasanya kita cuma dikasih sebuah barisan deret aritmatikanya saja, dari deret pertama sampai deret terakhir. Nah, di sini kita nggak tahu dari 3 sampai 93 ini jumlahnya ada berapa. Nah, untuk mengetahui jumlahnya kamu bisa pakai rumus UN. Sehingga nanti kita dapat nilai N di sini. Nah, kalau sudah tahu ternyata ada 19 angka, baru kalian bisa menjumlahkan pakai S19. Nggak ketemu jawabannya ini. Kemudian ada model soal yang cukup banyak keluar. Ini ada suku keempat 7, kemudian jumlah suku pertama 10 suku pertama adalah 145. Nah, di sini berarti yang diketahui adalah U4 dan S10. Nah, seperti ini. Jadi kalau disuruh nentukan jumlah 12 suku pertama, berarti yang ditanya adalah S12.
Nah, dari soal ini kalian bisa menentukan nilai A dengan B dari merubah rumus ini. Jadi nanti U4 itu sama dengan 7, berarti jadinya A tambah 3B sama dengan 7. Begitu juga dengan yang S10. Bisa kamu uraikan juga. Jadinya untuk S10 sama dengan 145. Itu nanti jadinya ini kan 10/2 berdasarkan rumus N per 2 tadi dikalikan 2A ditambah 9B karena S10. Ini sama dengan 145. Nah, kalau sudah, nanti kita tinggal substitusi saja, pakai eliminasi dulu dan substitusi. Modelnya begini. Nah, dari model ini jadinya ini. Nah, karena untuk yang A, yang U ini kan pakainya A plus 3B, maka kalau bisa disederhanakan, kalau nggak bisa ya langsung pakai eliminasi saja begini. Kalau nggak bisa dirubah ke A, kalau bisa dirubah ganti langsung ke A, biar langsung dapat nilai B nya. Nah, nanti dari eliminasi dapat B, dari substitusi nanti kamu dapat A, baru bisa mencari S ke-12 pakai rumusnya S12. 6 ini didapat dari 12 bagi 2, N per 2 ya. Nah, ini ada seutas tali dengan panjang 246 cm dipotong jadi 12 berdasarkan aturan deret aritmatika. Jika jumlah 3 potong tali terpendek adalah 21, maka panjang potongan yang terpanjang ada berapa? Oke, yang ditanya apa ini? Yang ditanya oleh soal apa? Ada yang bisa jawab? Bagaimana? Ada yang bisa jawab? Ini yang ditanyakan apa? Masih ada orangnya? Oke, kalau ditanya panjang tali yang terpanjang, berarti kalau berdasarkan deret ini pendek, lebih panjang, dan seterusnya. Berarti paling panjang adalah yang terakhir, berarti dia yang ditanya adalah UN. Karena ini ada 12 potong, jelas berarti ini yang ditanya adalah U ke-12. Nah, jumlah 3 potong tali berarti S3. Nah, yang ketahuan lagi ini adalah S12 karena total dari semua potongan kalau digabung jadi ini. Oke, pembahasannya seperti ini. Jadi kalau sudah ketahuan tinggal diambil saja, kemudian dieliminasi, nanti dapat B, kemudian A. Karena ditanya tadi U12, maka pakai ini, hingga dapatnya nilai 37. Oke, untuk deret geometri ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Oke, kita lanjut ke barisan. Baris geometri sama, cuman bedanya kalau di aritmatika dia pakai pengurangan untuk beda, di rasio kita pakai pembagian. Jadi yang bisa digunakan adalah misalkan kamu pakai U10, maka harus dibagi dengan U9. Ini boleh. Tapi kalau U10, U6, U10 misalkan kamu bagi dengan U3, ini gak boleh.
karena dia sesuai rumus nanti. Jadi untuk di geometri ini kita pakainya adalah perkalian dan pembagian. Nah, ini unturannya. Jadi U1 pakai A sesuai rumus ini, didapatnya dari rumus ini. Untuk yang U2 nanti jadi AR, yang U3 jadi AR kuadrat, dan seterusnya sampai yang ini. Nah, nanti muncul rumus ini. Contoh soalnya di sini kita menentukan. Jadi kalau rasionya sama semua, berarti dia adalah barisan geometri. Kalau tidak sama, berarti bukan. Kemudian kita diminta mencari suku ke-7 dan suku ke-n. Kalau suku ke-n berarti kita diminta mencari rumus nanti. Nah, di sini yang dibutuhkan adalah kemampuan kalian untuk bilangan eksponen. Kemudian sifat-sifat eksponen juga harus hafal. Perlu diingat kembali di sini. Nah, di sini kan diminta suku ke-7. Berarti tadi di sini A-nya 9, rasionya adalah 1/3, dapat dari 3 bagi 9. Pangkatnya 6. Dari 7 min 1. Nah, 1/3 itu pangkatnya jelas 1 pangkat 6, 3 pangkat 6. Karena dikali 9 maka jadinya sisa ini 9 dibagi 3 pangkat 6. 9 ini adalah 3 pangkat 2. Kalau pangkatnya dibagi berarti dia dikurangi, berarti 6 tadi dikurangi 2 jadinya sisa 4. Nah, berarti hasilnya adalah 1/81. Untuk rumus sama. Ini kan 9 1/3. 1/3 kalau bilangan pecahan kita jadikan bilangan bulat tidak pecahan. Berarti yang pangkatnya di sini positif jadi pangkat negatif, baru dikalikan pangkat yang di ini. Sehingga kita dapat 3 pangkat 1 min n. 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 1 min n jadinya ini. Ada contoh soal banyak suku pada baris geometri. Kalau banyak suku berarti yang ditanya adalah n lagi. Berarti tinggal masuk pakai rumus ini saja. Nah, jadinya untuk UN sama dengan 1/81. Rumus UN-nya kita masukkan, A-nya dimasukkan, R-nya juga dimasukkan sesuai ini. Nah, di sini kan ada 81. Berarti supaya ini hilang, supaya mudah dihitung, ini kita kalikan masing-masing kita kali 1/81. Nah, ini juga dikalikan 1/81. Sehingga ini bisa dicoret. Nah, ini tinggal dikalikan, jadinya seperti ini. Yang ini tadi kan hasilnya adalah 3 pangkat 4. Berarti ini juga 3 pangkat 4. Nah, sehingga kalau dikalikan jadinya pangkat 8. Nah, kalau sudah sama-sama 1/3 kita bisa ambil pangkatnya saja. Sehingga n-1 sama dengan 8, maka n sama dengan 9. Ini sifat dari logaritma ini. Contoh yang berikutnya adalah ini sama, kita mencari nilai x-nya. Tapi kalau tadi pakai pengurangan, yang ini kita ganti pakai pembagian, modelnya model perbandingan seperti ini. U2/U1, U3/U2. Maka kita dapat x. Nanti kalau sudah misalnya tanya baris dari deret ya tinggal substitusi aja. Itu. Kalau tanya suku kesekian ya tinggal dicari A-nya berapa dari hasil ini. Ini kan A atau U1. Nanti bedanya ini dibagi aja. Nah, ini ada juga model. Jadi kita cuman dikasih tahu sukunya U2 dan U4. Permisalannya boleh pakai begini. Kita pakai AR. Jadi carinya kalau bisa cari yang
yang apa namanya pangkat paling rendah itu sebagai permisalan, yang pangkatnya tinggi itu sebagai yang kita kerjakan. Sehingga AR ini kalau dipecah dia kan jadinya AR dikalikan R pangkat 2. AR tadi nilainya setengah, R pangkat 2 nya ini sini. Baru nanti setelah R kuadrat kan dapatnya 1/86. Nah, jadi kalau kita cari R-nya maka kita beri akar kuadrat sehingga jadinya 1/8. Tinggal substitusi ke rumus AR-nya tadi yang di permisalan, baru kita dapat nilai A ini. Sehingga sudah punya maka tinggal dicari rumusnya. Untuk berikutnya adalah sisipan. Metodenya sama, ini rumusnya silahkan dihafal. Pangkatnya K-nya sekarang ada di pangkat bukan di bawah lagi, pangkat akarnya. Nah ini caranya nanti 6 ini dikalikan oleh R aksennya ini ya. Kemudian untuk deret geometri, untuk barisan ada masalah? Tidak, Pak. Oke, untuk barisan sudah. Sekarang untuk deret geometri ada 2 rumus, tapi sebenarnya ini sama saja. Jadi kalau misalkan kamu dapat R lebih dari 1 pakai rumus yang atas gak ada masalah. Cuma nanti bedanya di sini hasilnya negatif biasanya. Kalau R-nya kurang dari 1 pakai yang bawah itu sama saja boleh. Cuma nanti penghitungannya ada bilangan negatifnya juga. Tapi sebenarnya mau terbalik gak ada masalah ini. Yang penting harus teliti menghitungnya. Nah ini cara menghitungannya. Jadi kalau ditanya jumlah 7 suku pertama sama S7, A nya dicari, R nya juga dicari, baru N nya. Nah ini nanti negatifnya kalau tertukar itu negatifnya di sini. Nah di sebagian sini biasanya bernilai negatif itu di sini. Nah di sininya nanti berubah. Jadi harus lebih hati-hati untuk menghitungan. Oke, ini tentukan deret sama, jadi tinggal mencari UN nya saja pakai rumus UN saja. Kalau mencari N, kemudian nah ini kalau ini kenapa S8 dan S5, karena di sini yang diminta dari suku ke-6 sampai suku ke-8, berarti kan dari 6 sampai U8. Berarti otomatis di sini untuk U1 sampai U5 itu gak dipakai, makanya ini munculnya S5. Sedangkan untuk mendapatkan U6 saja maka dari U1 sampai dengan U8 hingga munculnya S8 min S5. Itu ya logikanya ya. Jadi kalau ditanya dari suku ke-6 sampai ke-8 jangan pakai S6 tapi pakainya S5. Oke, ini silahkan coba dihitung dulu. Bapak kasih waktu 5 menit. Nanti kalau sudah 5 menit silahkan diketik jawabannya di chat ya. Silahkan dihitung dulu nilainya berapa, nanti kamu tulis di chat.
6 terus dua orang, ada lagi ya, Diki. Oke, sudah, berarti jawabannya sudah benar ya, 6 ya. Ini ada 3 orang, Faiz, Mursya Ahmad sama Diki Saputra. Oke, untuk yang lain cara penghitungannya seperti ini. Jadi di sini ada S4, ini nilainya S4. Nah, kita rubah ke bentuk pecahan biasa dari pecahan campuran tadi. Sehingga di sini untuk R-nya jelas kita ganti dengan setengah. Nah, di sini kita dapat hasilnya adalah 6. Oke, terima kasih buat sudah jawab. Kita lanjut ke soal berikutnya. Sini ada suku keempat suatu dari geometri 54, suku ketujuhnya 1458. Tentukan jumlah semua suku dari suku keempat sampai suku ke-8. Oke, mungkin ada yang bisa menjawab, silahkan. Jumlah suku keempat sampai ke-8 berapa? Atau gini aja, rumusnya saja yang bisa kalian ketik. Coba rumusnya apa untuk mendapatkan jumlah suku keempat sampai dengan ke-8. Rumus yang dipakai rumus apa? S berapa kurang S berapa? Coba ditulis di chatnya, atau bisa disampaikan langsung pakai voice, gak ada masalah. Untuk mendapatkan suku keempat sampai suku ke-8, berarti S berapa dikurangi S berapa. Bapak tunggu 2 menit untuk yang mau menjawab. S7 min S4. Oke, di sini kalau diminta dari suku keempat sampai dengan suku ke-8, seperti yang tadi sempat Bapak ucapkan di sebelumnya yang di sini. Nah, ini. Kalau dihitung jumlah suku ke-6 sampai dengan ke-8, berarti dia dari mana? S8-nya. Yang paling akhir 8 dikurangi S5. Nah, jadi kalau yang ini tadi sudah hampir benar, tinggal sedikit lagi. Kalau suku keempat sampai suku ke-8 berarti dari U1 sampai dengan U8. Ini kan yang dicari jelas, berarti di total S-nya ini adalah S8. Yang nggak dipakai adalah U1 sampai U3. Ini nggak dipakai ini. Sehingga yang di sini adalah S3. Nah, berarti nanti jadinya sisanya adalah tinggal U4 sampai dengan U8. Sehingga nanti jadinya kalau dikurangi dia
dapat hasilnya di sini. Contoh seperti ini. Ya. Sudah bagus jawabannya. Mungkin ini tadi salah lihat untuk di soal karena dari 8 bukan dari 7 ya. Jadi nanti kalian mencarinya adalah mencari terlebih dahulu S8 nilainya berapa, S3 itu berapa. Baru kita mendapat jumlah dari suku keempat sampai suku ke-8. Ya. Jadi yang perlu diingat adalah kalau ditanya dari suku keempat berarti suku yang terakhir sampai ke-8, berarti ini nanti S-nya S8 dikurangi dengan ini. Kalau 4 berarti ke 3, kalau 5 berarti ke 4. Seperti itu ya cara penghitungannya. Oke, untuk deret geometri tadi ada pertanyaan sebelum kita masuk ke materi terakhir? Tidak, Pak. Oke, kalau gak ada. Nah, di sini ada rumus umum. Nah, rumus umumnya adalah A dibagi 1 min R. Nah, di sini untuk rasio itu kita ada informasi bahwa rasionya itu antara 1 dan min 1 untuk jumlah dari deret geometri tak hingga. Nah, yang ada di interval ini, yang ada di interval antara min 1 dan 1, dia kita sebut dengan konvergen. Jadi nanti kalau ada pertanyaan tentang istilah konvergen, berarti nilai rasionya itu harus berada di antara min 1 dan angka 1. Tapi kalau ada di luar rasio itu, di luar interval tersebut, di luar misalkan rasionya min 1 atau rasionya 1, maka dia disebut dengan divergen. Jadi nanti kalau ada soal konvergen atau divergen itu bedanya. Kalau convert itu R-nya antara min 1 dan 1, kalau diver itu lebih dari sama dengan 1 dan min 1. Oke, contoh soalnya seperti ini. Biasanya kita diminta menghitung deret tak hingganya. Jadi deret geometri tak hingga dari S tak hingga ini. Berarti tinggal rumusnya A dibagi 1 min R. Tetap caranya ini A dapat R-nya dengan dibagi. Nah, nanti variasi soal berikutnya biasanya yang diketahui adalah S tak hingga dengan A, yang ditanya adalah R. Bisa juga nanti S tak hingga dengan R, sehingga yang ditanya adalah A. Ini beberapa variasi yang biasanya muncul untuk deret geometri tak hingga. Kemudian model soal yang lain adalah seperti ini. Kita diberikan suatu bilangan desimal. Kemudian kalian diminta membuat bentuk pecahannya. Nah, caranya adalah kita bisa menggunakan deret geometri tak hingga. Tapi syaratnya adalah dalam bentuk desimal itu harus ada bilangan yang berulang. Seperti ini, berulang setiap 18. Jadi kalau misalnya ada desimal lagi 0,125, kalau bentuknya seperti ini itu boleh pakai rumus ini deret geometri tak hingga. Tapi kalau bentuk desimalnya adalah 0, misalkan 4, 1, 2, 3, 1, 2, 5, 3 dan seterusnya, ini berbeda semua, ini gak bisa. Jadi syaratnya adalah harus ada bilangan yang berulang. Nah, kemudian di bilangan yang berulang itu kita beri sekat di sini. Nah, nanti kalau ini nanti sekatnya begini. Nah, di setiap bilangan yang berulang, maka kita ambil misalkan dari 0,18 ini. Karena 0,18 sudah diambil, berarti otomatis yang 18 ini jadi angka 0. Berarti sisanya nanti jadinya 0,0018.
Begitu juga seterusnya, jadinya 0,000018 sampai tak hingga nanti ke belakang. Tapi kita cukup mencari 2 atau 3 saja, karena yang dibutuhkan adalah A sama rasionya. Nah, ini cara menghitungnya boleh langsung 0,0018 bagi 0,18. Kalau pakai kalkulator itu bisa, atau bisa dihitung pakai cara, berarti ini jadinya 18 dikali 10 pangkat min 4. Kamu bagi dengan ini. Kalau menghitung tanpa kalkulator yang ini lebih mudah pakai cara begini, kamu rubah ke bentuk bilangan berpangkat. Nanti 18 dibagi 18 itu 1, min 4 dibagi min 2 pangkatnya berarti jadinya pangkat min 2. Berarti nanti hasilnya adalah 1 kali 10 pangkat min 2, atau 10 pangkat min 2 saja boleh karena ini 1, sehingga nanti untuk hasilnya kita tahu hasilnya adalah 0,01. Nah begitu seterusnya, nanti sampai ketemu terakhir kita sederhanakan seperti ini. Mungkin ada pertanyaan? Pak, masih bingung di penambahan 00 itu Pak. Ya, kita coba yang atas ya. Ini kan 0,125, kamu tulis dulu. Berarti kan ini sudah gak ada kan, karena sudah diambil. Berarti ini kita ganti 0, sehingga nanti ini ditambah 0,000125. Nah ini kalau seperti ini untuk penambahan nolnya. Jadi misalkan 0,125 ditambah 0,00125 itu hasilnya tetap ini. Ini kan kalau dijumlahkan hasilnya kan tetap nggak berubah, cuma berubah modelnya saja. Tetap gini kan? Ya, sudah nyambung nggak maksudnya? Paham Pak. Paham ya? Yang lain? Paham Pak. Oke. Kalau paham, oke. Ini adalah soal yang paling sering muncul ketika UN. Karena kalian tidak ada UN, berarti munculnya kemungkinan besar itu ada di UTBK atau kalau tes mandiri nanti, dan SBM. Model-model seperti ini. Karena baris dan deret cukup banyak muncul di soal-soal ujian. Nah, di sini kan kita punya sebuah bola dilempar vertikal ke atas. Oke, kita lempar ke atas. Nah, ini 72 ini. Nah, untuk di matematika kita akan mengabaikan yang namanya gravitasi, kecepatan angin dan sejenisnya. Jadi kita anggap pergerakannya itu konstan atas bawah sampai bola itu berhenti. Tidak ada pergeseran sama sekali. Nah, sehingga kalau bola ini dilempar dari bawah ke atas, ketika jatuh, ini ketinggiannya berapa? Panjang lintasannya ketika jatuh ini berapa? Apakah sama 72 atau berkurang? Gimana Pak? Gimana? Ini kan dilempar ke atas sama, oke. Kan dilempar ke atas 72, berarti jatuhnya juga sama 72. Ya kan? Nah, berdasarkan soal cerita, baru dia berubah ketinggiannya jadi 3/4 kali dari tinggi semula. Jadi ketika bola jatuh, dia naik lagi, dia hanya 3/4-nya. Baru nanti dia jatuh lagi, kemudian naik lagi, dan jatuh lagi, sampai pada akhirnya bola itu berhenti di suatu tempat. Nah, yang dihitung adalah panjang lintasan yang naik dan turun ini. Nah, dalam model soal semacam ini, penghitungan standarnya adalah kita menghitung dulu yang naik-naik saja. Yang naik itu jumlah lintasannya berapa, kemudian dihitung juga yang turun. Ya, itu juga berapa.
nanti hasilnya baru dijumlah, maka itulah panjang lintasan bolanya. Konsepnya seperti itu. Nah, di sini pertanyaan bapak berikutnya adalah rasionya berapa. Kalau A-nya jelas kan yang awal kan ini, untuk yang naik A-nya dari 72, turunnya juga jadi 72. Oke, ditambah berapa ini kemudian? Silakan suku keduanya baik naik ataupun turun, kira-kira berapa nilainya? Kemudian rasionya juga berapa? Suku keduanya 126. Tambah besar ya. Mungkin nggak bola itu kalau ketika tadi naiknya 72, turunnya 72, naik turun berikutnya lebih tinggi. Suku keduanya 54, Pak. Ya, 54. Dapat dari mana? 72 dikali 3/4. Dapat dari mana? 72 kali 3/4. 3/4. Oke, dari sini ya keterangan ini ya. Nah, jadi 72 dibagi 4 baru kali 3, hasilnya 54 tadi ya. Rasionya berapa berarti? Ada yang tahu rasionya berapa berarti? Rasionya 18. Ada yang berpendapat lain? Rasionya berapa? Rasionya dipakai dengan cara gimana hitungnya? 54 dibagi 72. Nah. Oke, cara termudahnya adalah logikanya begini. Jadi kalau di sini ada keterangan kembali ke atas setinggi 3/4 kali, berarti otomatis ini adalah rasio. Ini otomatis rasionya. Karena rumusnya UN kan tadi AR angkat N min 1. Artinya berarti kita dapat dari A kali R. Nah, suku kedua itu kan didapat dengan mengalihkan A dengan R kan. Otomatis berarti 3/4 ini adalah rasionya itu sendiri. Nah,
Itu berarti rasionya adalah 3/4, A-nya sama. Yang naik 72, yang turun juga 72. Berarti karena ini sama atas dan bawah, kita cukup hitung satu saja. Nah, berarti kita hitung jadinya untuk S tak hingga A-nya adalah 72 dibagi 1 min R. R-nya berapa tadi? 3/4. Nah, sehingga ini 4/4 dikurangi 3/4 kan 1/4. Jadinya 72 dikalikan dikali 4/1. Berarti ini jadinya 7 kali 8 288 ya, sekitar itu. Ya, sekitar ini ya hitungannya, 7288. Nah, ini adalah hitungan untuk mencari S tak hingga yang naik saja. Nah, berarti karena ini yang naik sama dengan yang turun, berarti nanti untuk jumlah lintasan berapa jarak yang ditempuh, maka ini kita kalikan 2. Karena ada yang naik ada yang turun juga. Berarti kalau kita kalikan 2 nilainya sekitar 576 harusnya. Sekitar 576. Paham ya untuk cara penghitungannya? Atau ada pertanyaan? Agak bingung, Pak. Agak bingung ya? Ya ginilah, Bapak tulisan agak jelas. Jadi gini, ini kan kalau bola itu dilempar dari bawah ke atas, dan kemudian kalau dari bawah ke atas, berarti kan lintasan naik dan lintasan turun itu kan sama angkanya, ya kan? Nah, karena lintasan naik dan turun itu sama, berarti kita boleh menghitung salah satu lintasan saja. Setelah menghitung salah satu lintasan, baru nanti kita tinggal mengalikannya dengan 2 ini. Ya. Jadi kalau lintasannya sama, naik dan turun, kita bisa menghitungnya dengan cara seperti ini. Nah, bedanya nanti kalau ada soal, oh ya, sampai penjelasan ini jelas gak kenapa kok dikalikan 2? Tidak. Nah, gini, lintasan itu kan ada lintasan naik sama turun, ya kan? Ya. Nah, lintasan naik itu kalau kita hitung kan dapatnya 288. Ini pakai rumus yang ini S tak hingga ini nih. Iya, Pak. Nah, berarti lintasan turunnya kan juga sama, dapatnya 288 kan? Karena mulainya jadi 72 dan 54 juga dan seterusnya. Benar gak? Iya, Pak. Nah, jadi untuk berapa jarak yang ditempuh bola, untuk panjang lintasan bola itu kan panjangnya dihitung dari jumlah lintasan naik dengan jumlah lintasan turun. Nah, karena kebetulan naik dan turunnya itu sama, berarti S tak hingganya menjadi 2 kali S tak hingga, sehingga nilainya adalah 576 seperti ini. Oke, gimana? Mungkin masih ada yang bingung lagi atau belum nyantol juga? Pak, tinggi semula itu 72, Pak ya? Iya. Ini kan dilemparkan vertikal ke atas. Berarti bola kan ada di bawah. Dilempar ke atas Kalau 72. Heeh. kalau tinggi semula 72, kan itu bola akan memantul kembali ke atas tinggi 3-4 kali tinggi semula. Itu kan lebih tinggi dari tinggi semula, Pak. 3/4, bukan 34 kali. 3/4 itu kan lebih kecil daripada 1, iya kan? Kan itu kalinya tinggi semula. Iya. 3/4 kali tinggi semula. Ya kan, artinya kan 3/4 begini. Berarti kan 3/4 kali tinggi semula kan ini 72. Lebih besar apa lebih kecil? Lebih kecil. Paham, Pak? Oke. Ada pertanyaan lagi mungkin?
Gimana, ada pertanyaan lagi? Tidak, Pak. Tidak ada. Nah, nanti akan berbeda rumusnya jika bola ini dijatuhkan dari ketinggian tertentu. Misalkan dari ketinggian tertentu dia dijatuhkan. Nah, kalau mulanya dari atas ke bawah, ini kan nanti pasti akan naik, kemudian turun lagi, kemudian naik lagi, dan seterusnya sampai dia berhenti kan. Nah, kalau model soalnya seperti ini, caranya begini. Kalau kamu menghitung dari misalkan tinggi awalnya 72, kemudian jadi 54 gini misalkan. Nah, cara penghitungannya nanti rumusnya bukan 2 S tak hingga lagi, tapi jadinya 2 S tak hingga min A. Ya. Karena ini mulainya bola itu turunnya 1 kali, karena gak ada bentuk naik yang sama dengan turun awalnya, sehingga nanti dikurangi A lagi kalau dia dimulai dari ketinggian tertentu. Tapi kalau dari bawah ke atas cukup pakai 2 kali tak hingga. Jelas ya? Gimana? Oke. Kalau sudah paham, nggak ada pertanyaan lagi, ini sudah selesai materinya. Nah, karena materinya sudah selesai, untuk kalian yang masih ada di meeting room sekarang, sebelum lift dari room ini, silakan buat SS dulu. Kameranya bisa dinyalakan, kemudian kalian SS, nanti kalian upload di Google Classroom. Ya, itu saja dari Bapak. Terima kasih. Bapak minta maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.